sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Delapan tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 istri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahmatil Atiyah
Sebelum tibanya kelahiran baginda, terdapat alamat dan jua petanda. Para anbiya telah pun bercerita kepada umat mereka tentang Nabi kita. Ya Rasulullah, api majusi yang dijadikan berhala, disembah raja dan rakyat jelata. Lalu terpadamlah dengan tiba-tiba selepas 1000 tahun ia menyala. Saya mulai bismillah. Assalamualaikum, suara oke? Assalam, suara okey Abid. Suara oke ya? Okey. Boleh mulakan Abid, insyaAllah. 19 ya? Ya, ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim. Wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda. Wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-19 ya daripada kitab Qawaid Asasiyah fi Ushul Fiqh ini yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal akhbar wa ahkamuha. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya yaitu apa? Babul qiyas. Babul qiyas ini ya ini saya kira usul fikih ya di sini apa namanya? Gelanggang usul fikih, bagaimana tampaknya seorang fakih, bagaimana tampaknya seorang fuqaha, dan bagaimana kepandaian seorang usuli itu di babul qiyas. Babul qiyas lebih mendalam daripada apa yang Anda daripada apa yang Anda bayangkan. Cuma di dalam kitab ini minimum saya akan jelaskan poin-poin besar daripada apa babul qiyas. Sebelum semua saya jelaskan sebelum kita masuk dalam kitab ini, yakni saya sedikit jelaskan pasal kias. Apa sih kias itu? Kias itu kalau orang-orang Indonesia biasanya mengatakan dia itu sebuah analogi. Yakni dia itu menyamakan sebuah perkara, sebuah perkara. Yang mana perkara ini tidak ada hukumnya dalam syariat. Maknanya bukan tidak ada hukumnya, maknanya tidak diketahui hukumnya. Bukan tidak ada hukumnya, setiap perkara ada hukumnya. Cuma mujtahid mesti mencari tahu yang mana hukumnya. Karena kan hukum kan ada 5 kan, ada haram, haram, makruh, mubah, sunnah dan wajib. Ada 5 hukum. Sekarang saya beri contoh makan apa? Makanan yang pelik-pelik. Siput babi. Apa itu siput babi itu? Gila. Makan siput. Aklu siput. Yang haram bukan siputnya ya. Makannya ya. Karena yang haram itu perbuatan, bukan benda. Tidak ada benda itu haram. Homer, tidak haram homer itu. Minum homer yang haram. Makan siput. Ada 5 hukum. Hukum pertama,
hukum kedua, hukum ketiga, keempat, dan kelima. Ini mungkin ini haram, ini makruh, ini mubah, ini apa namanya sunnah, ini wajib. Dan sekarang seorang mujtahid dihadapkan dengan sebuah kejadian, yaitu aklus siput. Yang mana pasti Allah itu mempunyai hukum makan siput ini. Allah punya hukum. Cuma kan Nabi kan tidak pernah mengatakan hukum makan siput secara apa namanya? Secara jelas kan. Karena mungkin di Arab tidak ada yang namanya siput. Wallahu a'lam, saya pun tidak pernah tengok siput di Arab ya. Ini zaman 10 tahun lebih saya di Arab, saya tidak pernah tengok apa? Siput. Ya ini semestinya zaman Nabi pun juga tidak pernah tengok siput. Oke, sekarang sampai ada orang peternak siput juga. Orang peternak siput. Kemudian dimakan. Di Semarang saya punya rumah istri saya kan sering ke Semarang saya. Saya tengok ada kedai namanya kedai Suike. Saya cakap ke istri saya, Suike ini apa? Makanan itu. Sedap. Jom kita makan. Saya nak berhenti. Istri saya tertawa aja. Apa itu? Ternyata itu adalah katak. Katak di apa namanya? Katak dimasak. Anta nak masak apa? Anta nak asam manis kah? Katak 3 rasa kah? Ada semua. Tinggal anta pilih aja tuh katak itu. Nak makan Ustaz Amar katak? Tak nak. Jidat. Sekarang mujtahid dihadapkan dengan permasalahan yang tidak ada pada zaman Nabi. Apa itu makan siput? Dan hukumnya pasti ada hukumnya. Kenapa kok hukum pasti ada? Kalau seumpamanya tidak ada hukum makan siput, maka syariat itu kurang. Maknanya hukum makan siput itu ada. Oke. Dan adanya hukum makan siput itu tidak lepas daripada lima hukum ini. Lah mujtahid mesti mencari tahu hukum makan siput daripada salah satu daripada 5 hukum ini. Dia tidak boleh semau dia loh ya. Kenapa? Karena kita ini cakap pasal hukum Allah, bukan hukumnya mujtahid. Mujtahid tidak bisa menghukumi semau dia. Oh, saya tak suka siput, saya haramkanlah. Tak ada semacam itu ya. Itu bukan mujtahid itu. Mujtahid adalah orang yang pandai untuk melihat tanda-tanda untuk sampai kemana hukum Allah. Karena kita cakap pasal hukum Allah, bukan hukumnya mujtahid. Mujtahid hanya orang yang pandai mencari hukum Allah. Ada Qur'annya? Tak ada. Ada ijma'nya? Apalagi tak ada ijma'nya. Apakah ada sunnah? Tak ada sunnahnya. Ayo, ada cara satu cara yang paling dahsyat dan paling susah. Namanya apa? Qiyas. Dan qiyas itu adalah bagaimana seorang mujtahid menyamakan makan siput ini dengan makan perkara yang lain di dalam syariat. Apa yang mirip dengan siput? Hah? Jangan ketam. Ketam ini tidak ada di dalam hadis Nabi juga. Setahu saya ya ini. Ikan. Saya tidak tahu ya siput yang Anda maksud semacam apa. Kalau siput di Indonesia, siput itu bekecot. Yang di pokok-pokok, apa itu namanya itu di Malaysia? Siput babi. Itu siput-siput babi ya. Ada lagi, Iya, ada lagi siput yang apa namanya? Yang di air laut. Itu beza lagi. Ini saya cakap siput yang di air laut saja. Dan macam samak. Macam aklus samak. Loh, kenapa kok macam aklus samak? Ada persamaan. Saya mujtahid atau anta mujtahid yang mengatakan bahwasanya aklus siput itu halal. Kenapa? Anda menganalogikan dengan makna Anda menyamakan makan siput dengan makan ikan. Lah, makan ikan ini ada hadisnya. Al-bahru tahurun ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Maknanya semua bangkai ini halal. Ininya pun siput juga halal. Kenapa? Karena siput dan apa namanya? Siput dan ikan itu ada titik samanya. Sufreno. Ada titik samanya. Apa itu titik sama? Titik sama, anta sebagai mujtahid Ustadz Afdol Afandi akan mengatakan titik samanya gila huma ya isyani fil ma'i. Kedua-duanya hidup di laut.
Saya mujtahid lain akan komplain, loh kenapa? Memang dia hidup di laut. Akan tetapi memang ada persamaan dia hidup di laut, tapi kan perbedaannya lebih banyak. Saya akan sebutkan 10 perbedaan. Siput ada cangkang, ini tidak ada cangkang. Ini tidak bisa berenang, ini bisa berenang. Apalagi, ini bisa bertelur, ini tidak bisa bertelur. Jadi saya akan sebutkan 10 perbedaan. Loh kenapa ketika perbedaan lebih banyak dan persamaan hanya sedikit, kenapa kok Anda mengkiaskan hukum siput kepada ikan? Kan padahal bisa Anda bedakan. Ikan halal, siput haram. Pak, kenapa? Karena perbedaannya lebih banyak. Kalau semacam itu nanti saya juga bisa mengkiaskan siput dengan makan serangga, hasyarot. Yang mana hukum hasyarot ini haram menurut Syafi'iyah. Tapi Anda akan mengatakan, loh memang ada persamaan, ada perbedaan antara siput dan ikan. Akan tetapi persamaannya, dua-duanya itu adalah hidup di air. Menurut saya, hidup di air itu adalah titik di mana hukum halal itu ada. Dengan makna ikan ini halal karena dia itu hidup di air. Coba dia hidup di darat, hukumnya akan beda lagi. Maknanya kehalalan ikan dan bangkainya karena dia itu hidup di air. Lah hidup di air ini Anda dibilang ilah poin hukum itu ada. Waduh ya, poin hukum itu ada. Jadi Anda menyamakan makan siput dengan makan ikan karena Anda mengira dua-duanya sama di satu titik, yang mana satu titik itu adalah sebab hukum itu ada. Itulah betul-betul kias. Secara simpel semacam ini kias. Yakni Anda menyamakan perkara dengan perkara yang lain. Perkara yang pertama tidak ada hukumnya secara jelas. Perkara yang kedua ada hukumnya secara jelas. Dan Anda ada semacam titik temu antara dua perkara ini. Pas ada huwal kias. Secara simpel semacam itu. Nanti kalau Anda masuk ke dalam lagi, kita lain. Nanti ada cara untuk mengekstrak perkara ini. Jadi perkara yang pertama, siput ini, atau ini saja, samak dulu ya. Ini samak ini adalah perkara yang diketahui hukumnya daripada syariat. Namanya apa? Ini saya kasihkan nomor 2, ini nomor 1 ya. Nomor 1 namanya al-asl. Oke. Yang kedua apa? Hukmul asal. Asalnya adalah samak. Hukum asalnya apa? Halal. Kemudian nomor 3, aklu siput al-far'. Cawangan yang tidak diketahui apa? Hukumnya. Yang nomor 4, illatun jami'ah. Illatun jami'ah. Di antara semua rukun daripada kias, yang paling susah nomor 4. Nomor 4 yang paling susah. Karena bagaimana cara Anda mengekstrak ilah itu bagaimana? Loh, tahu dari mana samak itu halalnya sebab dia hidup di air? Tahu dari mana Anda? Ya, menurut saya semacam itu ya. Sudah, menurut saya salah. Kenapa menurut Anda lebih kuat daripada menurut saya? Tidak bisa semacam itu. Harus ada apa ya dibilang ya? Harus ada yang namanya jalan atau prosedur yang tetap untuk istimbat ilah. Nanti ada sebuah bab di sini tidak ada. Di kitab-kitab yang lebih tinggi namanya masalikul ilah. Nah, di situ. Itu pertarungan antara usul fikih di situ. Masalikul ilah. Bagaimana cara Anda untuk istimbat makna ini daripada hadis Nabi? Nanti ada lagi cara untuk membatalkannya ilah. Namanya qawadihul ilah. Anda istimbat, saya batalkan. Anda istimbat, saya bisa batalkan. Kenapa semua ini? Agar kita itu spesifik di dalam menentukan hukum Allah. Karena ini bukan hukum dunia. Hukum dunia, Anda salah, masuk polisi, kena saman, selesai. Hukum akhirat. Anda bisa lama di neraka tuh. Bisa lama. Saya tuh apa ya? Orang-orang yang terlalu memandang rendah hukum akhirat. Benar, Suf. Terlalu memandang rendah. Dikira, wah nanti innallaha ghafurur rahim. Loh iya, Allah mempunyai syadidul iqab juga.
Loh, kalau hukum-hukum dunia, Anda bisa settlekan di dunia. Selesai. Lepas Anda settlekan, Anda bayar saman, sewa lawyer, selesai masalah. Di akhirat macam mana? Tak ada lawyer, Suf. Tak ada lawyer. Dan kita tidak mengetahui kita benar atau salah, kecuali di akhirat. Karena itu kita mesti lebih spesifik. Dan kita mesti mengikuti ulama yang benar-benar alim, maksudnya dipandang benar, yaitu a'immatul arba'ah. Karena kalau kita mengikuti Syafi'i, kemudian Syafi'i yang salah, ya urusannya Imam Syafi'i, bukan urusan kita. Karena memang kita dari awal bukan mujtahid mutlak. Yang Imam Syafi'i yang mujtahid mutlak. Wallahu a'lam. Jadi sedikit ini tentang masalah kias. Kadang-kala nanti Anda akan melihat kias, ini tidak ada. Ilahnya tidak ada. Benar. Tidak ada ilahnya. Kenapa? Kenapa kok Anda mengkiaskan siput dengan dengan ikan? Karena banyak persamaannya. Aiwa. Itu namanya kiasus siapa? Bukan karena ada satu yang sama. Tapi kalau kita lihat antara siput dan samak ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya lebih banyak daripada perbedaan. Itu namanya kiasus syabah. Itu saya punya thesis master. Thesis master hanya pasal kiasus syabah saja. Berbeda dengan kiasus ini tidak. Persamaannya banyak, perbedaannya banyak, tapi ada satu persamaan yang sangat kuat. Itu mengalahkan semua perbedaan yang ada. Beza kan? Beza. Ya ini hanya semacam kitab ini menurut saya warm up ya. Warm up untuk babul kias yang ada di dalam kita yang lebih besar. Permasalahannya banyak. Nanti ada qawadihul illah, ada masalikul illah, ada anwaul illah, anwaul aqisah, al khilaf wal adillah ala thubut. Ini masalah lebih dalam daripada apa yang Anda bayangkan. Wallahu a'lam. Ada ilmu usul fikih azimul jah. Dan saya sampai sekarang wallahu a'lam, saya tak cakap orang Arab ya, saya cakap orang-orang kita ya, orang Nusantara. Saya jarang sekali jumpa orang pandai usul pandai usul fikih. Di Indonesia dulu ada namanya Syekh Sahal Mahfud. Mbah Sahal itu, Syekh Sahal Mahfud ada. Fe'lan ada, Mbah Sahal Mahfud. Ya ini benar-benar alim usuli ya. Nih bila Niza punya hawasyiala, Jamul Jawami, hawasyiala, Ghayatil Usul dipakai di Ahqaf, punya syarah ala Luma, dan banyak karangan beliau tentang usul fikih yang diakui oleh banyak ulama. Lainnya itu saya masih belum jumpa ya nih. Dan belum jumpa, belum tentu tidak ada ya. Saya cuma belum jumpa saja. Thalabatul ilm yang karena ilmu usul fikih ini bukan ilmu namanya usul fikih tidak, tapi dia itu ilmu murakkab. Maknanya ilmu gabungan daripada banyak sekali ilmu. Di situ ada mantiknya, di situ ada kalamnya, di situ ada fikihnya, di situ ada lughahnya. Lah jarang orang menguasai menguasai fan-fan ini, terutama mantik wal kalam. Saya cakap, kalau orang belajar usul fikih, level Jamul Jawami ke atas, dan tidak punya modal ilmu kalam dan ilmu usul fikih, menyia-nyiakan waktu. Anda tidak akan mempunyai pemahaman mendalam pasal pasal usul fikih. Anda bisa paham arti-artinya, tapi tafsilat dakikoh, karena memang usul fikih tidak bisa dipisahkan daripada dua ilmu ini, mantik wal kalam. Karena itu usul fikih namanya thariqatul mutakalimin. Thariqatul mutakalimin. Tanpa adanya dua ilmu itu, belajar Jamul Jawami, habis-habiskan waktu, habis-habiskan uang, habis-habiskan tenaga, habis-habiskan pikiran. Beda fikir yang lain, fikir istri kedua, istri ketiga, lebih best daripada fikir usul fikih tanpa punya basic kalam dan mantik. Saya tuh ambil pelajaran daripada saya. Saya dulu belajar Ghayatil Usul tak ada mantik dan kalam ketika saya masih di Ahqaf. Ada tapi tak terlampau dalam. Kemudian saya belajar usul fikih lagi di Jordan bersama murid-muridnya Said Foda. Saya terkejut. Ketika itu saya belajar Minhajul Usul. Saya terkejut. Minhajul Usul tak jauh beza level dia dengan Ghayatul Usul. Tapi hampir setiap kalimat saya tak paham. Saya cakap, perasaan saya dulu pernah belajar usul fikih, saya tak bodoh-bodoh sangat usul fikih. Ketika saya belajar lagi,
Saya tak paham apapun. Sampai saya belajar ilmu kalam dan mantik, saya review balik. Saya review balik semua maklumat saya tentang usul fikih. Dari situ saya paham bahwasanya usul fikih yang hakiki bukan bagaimana cara Anda praktikal qawaid, bukan. Rata-rata orang belajar usul fikih, belajar praktikal, belajar tak semacam itu. Saya pribadi ya, usul fikih hakiki tidak semacam itu. Usul fikih hakiki adalah bagaimana Anda mempelajari filsafat ulia daripada dalil. Tanpa tengok praktikalnya macam mana. Karena praktikal usul fikih bukan urusannya usul fikih. Itu urusannya fan lain. Mungkin takhrijul furu' alal usul lah. Mungkin fuqaha. Karena itu ada itijah lain dari di usul fikih, ada lain untuk belajar usul fikih namanya thariqatul jama' baina thariqatain, yang dia itu mirip-mirip dengan thariqatul fuqaha karena banyak tatbiknya, banyak praktikalnya. Anda kalau tengok thariqatul mutakalimin yang majoriti ulama, tak ada, jarang praktikal itu. Jarang fikih itu. Fikih hanya untuk menjelaskan menjelaskan qawaid, tapi ilmu usul fikih hakikatnya adalah ilmu mempelajari apa itu dalil tanpa tengok bagaimana cara menggunakannya. Bas, dalil itu apa? Kita belajar qiyas, kita hanya mempelajari filsafat qiyas. Adapun siput, samak, itu bukan usul fikih itu. Itu hanya Anda untuk memahami apa hakikat daripada qiyas. Bas. Karena itu mungkin contoh saya ini salah, tak ada masalah. Yang penting Anda memahami apa itu qiyas. Walaupun contohnya salah tidak ada masalah, karena contoh itu di dalam usul fikih bukan masuk daripada hakikat daripada usul fikih. Di thariqatul jama' banyak mempelajari pasal contoh-contoh ini. Apalagi kalau Anda belajar dengan fuqaha, usul fikih belajar dengan orang-orang ahli fikih. Kelas itu akan dibelokkan menjadi kelas fikih, bukan kelas usul fikih. Berbeda kalau Anda mempelajari usul fikih daripada mutakalimin. Memang akan benar-benar masuk di dalam kuliyatul adillah. Kuliat daripada adillah. Tanpa tengok tatbiknya. Karena hanya mempelajari dalilnya saja. Bagaimana Anda mempraktekannya itu bukan di sini pelajar. Mungkin ada hal-hal yang lain. Disebutkan pun bukan daripada hakikat daripada usul fikih. Wallahu a'lam. Hadza li ana afhamuhu, selama ini daripada daripada usul fikih itu. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Said bahwasanya usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil. Wallahu a'lam. Jayid, babul qiyas, al-qiyas fil lughah ya'ti bi makna takdir. Secara bahasa maknanya adalah takdir. Nahwu qistu thauba bidhira'i al-qaddartu. Takdir itu mengukur. Aku mengkiaskan thawb dengan baju, kain. Thawb itu bisa maknanya baju, bisa maknanya kain ya. Bidhira' dengan lengan. Dulu itu kan tak ada meter. Kalau membeli kain macam mana? Oh, saya beli 2 lengan. Saya beli 3 lengan. Lah, mengukur baju dengan lengan, itu namanya qiyas. Bisa maknanya itu. Bisa juga maknanya itu tasbih, menyamakan. Seperti yuqasul mar'u bil mar'i. Yushbahul mar'u bil mar'i. Yani fulan, Afdol Afandi disamakan dengan mukhzin. Semacam itu. Dari dalam istilah, raddul far'i lil asli li yusyarikahu fi hukmihi sahih asyari. Yani raddul far'i, nih. Raddul far'i. Aklu siput, ini kan far'i kan? Mana? Nomor 2. Mana nomor 2? Nomor 3 ya. Nomor 3 al-far'. Raddul far'i ilal asli. Kenapa? Agar fara' mengikuti asal di hukum yang benar di dalam syariat. Hadza huwa namanya qiyas. Dan mesti ada yang namanya apa? Illah. Mesti ada yang namanya illah. Karena kalau Anda menyamakan sesuatu di dalam hukum tanpa adanya illah, tidak bisa. Karena kenapa Anda menyamakan ini dengan ini? Karena 2 perkara ini, cukup dia itu 2, pasti berbeda. Kok tidak berbeda, bukan 2 namanya. 1. Lah, selama dia berbeda secara otomatis, ya hukumnya juga berbeda. Itu asalnya itu.
Kalau Anda ingin menyamakan, ya kudu harus ada sesuatu yang membuat dia itu satu. So, kalau Anda mempelajari lebih dalam lagi, ketika Allah menurunkan hukum halal, Allah menurunkannya dimakan ikan atau di ilahnya. So, itu di antara pembahasan mendalam dalam apa namanya fanul kias. Ini apa ya? Mempelajari hakikat daripada kias itu apa. Susah ya, memang susah. Ini bukan Anda menjadi seorang muslim, Anda menjadi ulama ya kena susah. Kalau Anda menjadi orang muslim, mudah aja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anda muslim, sholat, zakat, puasa, rukun Islam, rukun iman, selesai. Anda menjadi muslim, 1 hari pun sudah selesai. Menjadi ulama, cerita lain. Karena ulama itu yang sain hukum Allah. Halal, kata siapa? Imam Syafi'i, dia sain tahu. Betul apa tidak? Anda graduate, yang sain siapa? Rektor, dokter. Nah, jadi dokter itu mudah apa tak? Profesor susah kan, tapi kalau dia sain, habis Anda. Sama, Imam Syafi'i, sain hukum, ini halal. Anda wajib ikut tuh. Kalamnya Imam Syafi'i macam kalamnya Allah. Karena itu kan ada satu orang ulama, walaupun saya tak suka dengan ulama itu ya, ini muridnya Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Cakap apa namanya? Beliau karang kitab usul fikih namanya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Muwaqqi'in. Ulama usul fikih itu muwaqki' yang sain atas nama Allah. Hukum ini halal, itu hukumnya siapa? Hukumnya Allah kan? Anak kan pernah tengok Allah kan? Tahu dari mana itu halal? Saya yang cakap, saya yang sain atas nama Allah. Gimana? Muwaqqi'in, haula itu muwaqqi'in yang sain. Makan samak halal. Kata siapa? Allah. Iya, kata Allah. Saya yang sain. So, tengok, ada ulama. Wala budda min wujudi illatin jami'atin bainal far'i wal asl. Aqsamul qiyas yang qasimu ila salasati aqsam. Qiyas itu terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang namanya qiyasu illah wa qiyasu dalalah dan qiyasu asyabah. Naqra sebisanya daripada babul qiyas ini, terburu-buru. Karena babul qiyas itu dulu nasib saya baik. Saya belajar babul qiyas ini dengan Dr. Amjad Rashid yang baru yang baru datang itu. Yakni pertama kali saya belajar babul qiyas dan susah dan detail dengan Dr. Amjad Rashid ketika itu belajar Ghayatul Usul. Kemudian saya kedua kalinya saya belajar dengan Syekh Ahmad Al-Hasanat sekarang jadi timbalan Mufti Jordan. Muridnya Dr. Amjad Rashid juga. Kemudian murojaah dengan kawan-kawan. Kemudian dengar rekaman Syekh Said Foda di Minhajul Usul 2-3 kali tentang babul qiyas. Terus saya tulis tesis pasal qiyas. Jadi babul qiyas ini kelihatannya saya sedikit lebih power daripada bab-bab yang babul qiyas ini. Qiyasul illah. Hadza awwalul aqsam wa huwa qiyasul illah wa huwa alladhi kanat fihi al-illah mujibatan lil hukm ay muqtadiyat. Dia bilang qiyasul illah adalah bagian pertama daripada babul qiyas. Apa itu qiyasul illah? Yang ilahnya itu mujibah, makna ketika ada ilahnya itu pasti ada hukum. Jadi sekiranya ulama-ulama tidak akan mungkin khilaf di dalam qiyasul illah. Kenapa? Karena ilahnya itu macam jelas. Jadi potensi kecil sangat. Ada khilaf di dalam khilaf di dalam hukum ini. Saya beri contoh apa ya? Beri contoh di sini. Bimana annahu la yasunu takhalluful hukum anha aqlan fil fara'. Dengan apa maknanya hukum itu pasti ada di dalam fara'? Maknanya ketika ada ilahnya dan fara'nya tidak ada hukumnya, akal itu tak boleh terima itu. Tak boleh terima akal. Wah, liberal. Kenapa hukum pakai akal? Loh, memang hukum sebagian hukum Anda ketahui melewati akal dan tidak ada nusus-nusus itu yang mengatakan akal itu teruk, tidak ada. Cuma akal banyak dimaknai pakai akal, tak payah pakai dalil, tidak. Pakai akal untuk memahami dalil. Ketika Anda memakai akal untuk memahami dalil, akal itu cakap
Tak mungkin Allah buat semacam ini. Apa contohnya? Suf, tengok. Contohnya adalah qaulillahi ta'ala fala taqul lahuma uffin. Suf, tengok. Fala taqul lahuma uffin. Allah mengatakan kepada anak-anak, jangan kalian itu mengatakan kepada orang tua itu atau ketika disuruh Afdol Afandi pergi ke pasar, Ustadz Ammar pergi ke Speedmart, beli telur, beli gula. Malas. Tak boleh semacam itu. Allah mengatakan, fala taqul lahuma uffin. Jahid. Mengatakan kepada orang tua itu haram. Jahid. Apakah cuma kata-kata Jahid. Kalau anta disuruh emak anta, ayo Muhsin ke pasar. Emak itu apa sih? Malas emak nih. Pergi sendiri sana. Atau Anda memaki ibu Anda. Itu kan lebih teruk daripada Anda hanya cakap malas, Mak. Jadi, maknanya kata-kata yang haram itu bukan hanya Anda itu mengatakan saja. Para ulama mengatakan yang haram itu bukan ahnya, tapi al-ida. Anda menyakiti kedua orang tua, menyakiti kedua orang tua, mumtaz, menyakiti kedua orang tua. Lah, menyakiti kan berlevel-level kan. Yang paling rendah menyakiti kedua orang tua adalah ketika Anda mengatakan kepada orang tua Anda ketika disuruh malas. Malas, Mak. Itu adalah level yang paling rendah. Maknanya level yang paling rendah saja Anda tidak boleh. Apalagi kalau sampai Anda disuruh kedua orang tua, Anda pukul kedua orang tua. Itu lebih tinggi kan. Nah, dari sini para ulama mengatakan bahwasanya dorbul walidaini haram. Memukul kedua orang tua hukumnya haram. Kenapa? Kiasan ala qaulil dikiaskan kepada Anda cakap Yang mana ini ada di dalam Al-Quran. Maka di sini Anda akan melihat nomor 1 al-asal. Apa itu al-asal? Qaulil Nomor 2 hukmul asal. Apa itu? Haram. Nomor 3 al-fara. Nomor 4 al-illa. Al-fara'nya dorbul waliden. Kira-kira kalau ada ulama cakap kepada orang tua haram, memukul kedua orang tua halal. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda? Kenapa tak boleh? Kan otak kita tak boleh terima kan? Hadza huwa makna la yahsunu aqlan. Akal tidak melihat perkara ini elok. Loh, bagaimana Allah mengharamkan tapi menghalalkan memukul kedua orang tua? Layahsun hadza, layahsun. Enggak baik itu. Setelahnya hal semacam ini Allah itu tak mungkin Allah itu tak mungkin buat. Wallahu ta'ala naha anit ta'fif. Maka daripada fala taqul lahuma uffin, Allah Subhanahu wa taala itu melarang daripada ta'fif. Dan ilahnya adalah al-idza, mengganggu. Wal illah al-idza wa hadhil illah bila syakkin maujudatun fi dzarbi lil walidaini. Dibilang bahkan idza itu yakin pasti ada di dalam memukul kedua orang tua tanpa keraguan. Kalau Anda mengharamkan kata-kata kepada kedua orang tua karena itu mengganggu dan menyakiti perasaan kedua orang tua, tak elok Anda menghalalkan memukul. Kenapa? Karena memukul menyakiti perasaan kedua orang tua lebih daripada bercakap hadza huwa. Wal illah al-idza wa hadhihi al-illah bila syakkin mawjudatun fi dzarbi lil walidain bal hiya fi dzarbi adharu minha fi ta'fif. Bahkan memukul menyakiti kedua orang tua itu lebih tampak di memukul daripada hanya mengatakan saja. Lidzalika qasal ulama'u tahrimat dzarbi lil walidaini ala ta'fif bi jami'il idza. Karena itu para ulama mengkiaskan
haramnya memukul kedua orang tua, alat takfif, mengkiaskan haramnya memukul kedua orang tua kepada mengatakan kepada kedua orang tua itu karena dua-duanya menyakiti perasaan kedua orang tua. Fa innahu la yahsunu fil aqli ibahatu darbi ma'a tahrimi tafif. Karena akal tak boleh terima. Bagaimana bisa Anda menghalalkan memukul kedua orang tua padahal Anda mengharamkan mengatakan akal tak boleh terima itu. Akal tak boleh terima. Hadza huwa makna yahsunu la yahsunu aklan. Bukan maknanya kita itu mengharamkan memukul kedua orang tua karena akal cakap itu bagus, tidak. Tak semacam itu. Yang kedua, qiyasud dalalah. Maknanya qiyasul illah itu adalah kias yang ilahnya di faraknya, maksudnya ilah yang ada di farak imma sama levelnya atau lebih besar daripada yang ada di asal. Karena itu para ulama mengatakan qiyasul illah ini qat'i, maknanya kalau ini haram, kalau asalnya haram, faraknya juga pasti haram karena ilahnya imma sama atau lebih. Sekiranya akal mengatakan tidak mungkin Anda menghalalkan Anda mengharamkan asal, Anda menghalalkan farak, mustahil itu. Yang kedua adalah qiyasud dalalah. Lah qiyasud dalalah ini levelnya lebih rendah. Bagaimana levelnya itu lebih rendah? Maknanya kadangkala Anda mengharamkan asal. Lah, Anda sebagai mujtahid juga mesti mengharamkan farak. Lah terus masalahnya di mana, Habib? Masalahnya sebagian ulama mungkin khilaf dengan Anda. Itu qiyasud dalalah. Ya ini maknanya level ilah yang ada di farak tidak sekuat level ilah yang ada di asal. Berbeda dengan qiyasul illah, levelnya imma sama atau lebih. Dalam qiyasud dalalah levelnya lebih rendah. Karena itu Anda akan melihat ada khilaf ulama di situ. Di dalam qiyasul illah tidak mungkin ada khilaf. Tidak mungkin ada khilaf. Tidak mungkin Imam Abu Hanifah menghalalkan memukul kedua orang tua. Tidak mungkin Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Malik berbuat semacam itu. Tidak mungkin. Tapi ada satu yang mungkin. Satu mazhab namanya apa? Dohiriyul madhab. Apa itu? Yang menafikan qiyas. Yang menafikan qiyas. Ibn Hazm. Dan Ibn Taimiyah yamil ila hadza. Nah, itu Ibn Taimiyah suka dengan suka dengan Ibn Hazm. Yang peliknya Ibn Hazm, banyak perkara-perkara Ibn Hazm yang yang pelik. Di antaranya Nabi mengatakan, jangan kalian itu mandi di air yang bertakung, kemudian kalian kencing di dalamnya. Kalau kencing tidak boleh, tapi kalau Anda kencing di bekas, kemudian Anda tuang, tak ada masalah. Loh, macam mana sih? Bedanya apa? Tak ada beza kan? Ya, karena itu ya, menafikan menafikan kias. Dan kalau Anda menafikan kias ini, Anda tengok hanya satu masalah. Ini ambil kias, kita ambil kias. Loh iya, tapi itu masalah asli. Ketika Anda menafikan satu masalah yang asli, efeknya di masalah-masalah yang lain akan besar. Akan besar. Bismillah. Adapun qiyasud dalalah, ini adalah bagian yang kedua daripada macam-macam qiyas. Adalah qiyasud dalalah. Apa itu? Wa huwal istidlalu bi ahadin nadhiraini alal akhar. Anda mendalilkan sebuah hukum bi ahadin nadhirain dengan salah satu yang mirip dengan yang lainnya. Ini mana tadi? Ini. Saya hapus. Anda istidlal bi ahadin nadhiraini alal akhar. Anda beristidlal hukum macam tadi itu, siput dan iklan. Aklus siput aklus samak. Anda beristidlal hukum makan siput dengan hukum makan ikan. Ayo. Wa huwa alladhi lam yakuni ta'lil ya'nil illah fihi mujiban lil hukum lakinnahu dalun alaihi. Yang mana illah yang ada dalam qiyasud dalalah
Yang mana ilah itu Anda ambil daripada makan ikan itu, yaitu apa? Yaisu filma. Yaisu filma itu bukan maknanya ketika ada hidup di air, hukum itu pasti ada. Belum tentu, tapi hidup di air menunjukkan, ya dulu. Menunjukkan. Nah, menunjukkan ini levelnya berbeda-beda. Karena itu nanti Anda akan melihat beberapa khilaf. Lakinnahu dalun alaihi bimakna antakunal illah dalatan alal hukum la takunu mujibatan lil hukum au muqtadiyatan li. Ini intinya kias dalam kiasud dalalah itu tidak mujibah, tidak yakin. Tapi dia itu hanya menunjukkan, dia hanya dhon saja. Dia hanya mengira. Selama dia mengira, kalau ada orang khilaf tidak ada masalah. Dan tidak ada masalah ketika Anda, wahai Ustaz Abdul Afandi, mengatakan bahwasanya aklu siput, hukumnya apa namanya? Halal. Kiasan ala akli samak. Kemudian Ustadz Muhsin mengatakan bahwasanya, oh tidak, saya setuju dengan aklu samak itu hukumnya halal, tapi saya tidak setuju dengan makan siput itu halal. Saya tidak setuju. Kalau Anda mengatakan semacam itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda mengatakan bahwasanya cakap kepada kedua orang tua itu haram dan memukul kedua orang tua itu halal, ta'elok. Bimakna antakunal illah dalatan alal hukum wala takunu mujibatan lil hukum au muqtadiyatan lahu kama fil qismil awal. Maknanya illah di dalam qiyasud dalalah itu hanya menunjukkan aidhoni kepada hukum, tidak menunjukkan secara qat'i kepada hukum seperti yang ada di dalam bagian yang pertama. Kenapa? Karena illah di dalam ini mustambatoh. Anda mengekstraknya, Nabi atau Allah tidak menyebutkan sebabnya secara spesifik. Allah cuma mengatakan ikan itu halal. Jahit. Kenapa dia itu halal? Kenapa dia itu halal? Why? What the hell? Gitu kan. Kenapa dia itu halal itu kenapa? Kan Anda, kata siapa itu? Bukan kata saya kan. Anda ikut-ikut saja itu. Apakah memang benar semacam itu? Kan belum tentu kan. Jangan-jangan Allah hanya menghalalkan ikan. Kok Anda macam, Allah hanya mengatakan ikan halal loh. Kok Anda mengatakan, oh tidak, ikan halal karena dia hidup di laut. Atau di air. Dari mana Anda semacam itu? Hadza huwa makna qiyasud dalalah. Karena ilahnya di dalam qiyasud dalalah itu mustambatoh, diekstrak daripada hadis yang tidak disebutkan ilah itu. Jadi Anda macam meraba-raba ilah daripada hadis yang tidak disebutkan ilahnya. Ya juzu an yataratabal hukum 'alaiha fil fara' wa yajuzu an yatakhallaf. Dan ketika Anda meraba-raba ilah kemudian Anda menemukan hukumnya itu ilahnya adalah ya isu filma, maka bisa hukumnya yang ada di samak itu ada di siput yaitu fara', kadang juga tidak ada. Maknanya kalau Anda cakap ada, orang yang cakap tidak ada masalah. Ayo. Wa hadzan nau' ad'afu minal awwal walakinnahu huwa aghlabu anwa'il qiyas. Macam ini, yang kedua ini lebih lemah daripada yang pertama, tapi majority qiyas ya daripada qiyasud dalalah. Contohnya seperti qiyasu malusobi ala malil balik. Kalau ada orang budak umur 3 tahun. Malisobi ini faraknya malisobi. Malil balik. Sobi masih budak kecil lagi. Ada itu dia film namanya apa itu Batman itu siapa itu? Hah? Tidak, Batman itu yang jadi Batman itu kan kaya sangat ya kan. Siapa nama dia itu? Bruce Wayne. Batman kaya kan, ketika itu ayahnya meninggal dia masih budak lagi. Oke, Bruce Wayne berapa uangnya? $1 juta. Wajib zakat tak dia? Jahit. Ini kita tidak tahu hukumnya. Tapi kalau ada orang balik di dalam Islam, mempunyai uang di bank $1 juta, confirm dia wajib zakat. Lah kalau budak kecil punya uang $1 juta, wajib zakat apa tidak? Di situ kan masalahnya kan. Budak kecil, dia tak wajib zakat. Tuh, kenapa? Karena dia tak wajib sholat. Dan sholat adalah salah satu daripada rukun
Islam. Maknanya semua rukun Islam tidak wajib kepada budak. Dan di antara rukun Islam adalah zakat. Maknanya zakat tidak wajib bagi budak. Masuk akal apa tidak? Masuk akal kan? Oh tidak, wajib. Zakat itu wajib karena zakat tidak ada kena-mengena dengan umur. Zakat itu ada kena-mengena dengan uang. Uang Anda banyak, Anda wajib zakat. Karena zakat itu urusannya dengan membantu orang fakir miskin dengan uang. Tak ada mengena. Kenapa sholat? Karena masih budak kecil. Wajib puasa masih belum kuat. Tapi zakat, boleh-boleh saja dia untuk zakat. Nanti siapa yang hitung? Walinya. Masuk akal apa tidak? Masuk akal lagi kan. Jadi Bruce Wayne, dia wajib zakat. Seperti kias hartanya budak kecil ke hartanya budak yang sudah balik. Di dalam kewajiban zakat di dalamnya. Dengan jami annahu daf'u hajatul fakir bijuz'in min malin namin. Karena kenapa sebab orang balik itu wajib zakat? Karena zakat itu adalah menolak atau membantu hajat orang fakir dengan harta yang bisa berkembang. $1 juta dipegang orang balik bisa berkembang juga, dia berinvest atau apa. Dipegang budak kecil juga bisa berkembang. Nah, buktinya Bruce Wayne tuh. Semakin besar bukan semakin miskin, tapi semakin kaya. Maknanya 1 juta ini juga namin. Apa namin itu? Berkembang, semakin banyak. Ini juga namin juga. Selama dia itu malun namin, wajib untuk dibayarkan sebagian ke orang-orang fakir miskin, agar orang miskin itu tidak terlampau miskin. Fahahuna illatun jami'atun bainal malain wa hiya kaunuhu malan namiyan. Maka antara dua harta itu ada Antara dua harta itu ada illatun jami'ah. Apa? Dua-duanya itu adalah harta yang bisa berkembang. Nah, karena dua-duanya itu harta yang bisa berkembang, ketika wajib di sini juga wajib di sini juga. Dan ini adalah illatul hukum, yakni kaunuhu malan namiyan. Jaidan. Lakin hunaka mani'un qad yabtulu hadzal qiyas. Akan tetapi mungkin ada semacam penghalang membatalkan kias harta budak kecil ke harta budak yang sudah besar. Wa yaskutu i'tibarul illah wa huwa kaunu malikihi ghairu balik, yaitu ada potensi tidak wajib. Apa itu? Bahwasanya memang dua-duanya malunamin. Tapi kata siapa? Hukum wajib zakat kepada orang yang sudah dewasa hanya karena uangnya itu bisa berkembang. Jangan-jangan sebabnya itu dua. Apa itu? Harta itu bisa berkembang dan dimiliki oleh orang dewasa. Di sini cuma ada satu. Bisa berkembang, tapi yang memiliknya bukan dewasa. Kenapa loh? Iya memang benar. Tengok Anda kalau sholat. Apa sebabnya sholat? Masuk waktu. Lo belum tentu. Masuk waktu, Anda juga dalam keadaan balik. Masuk waktu duhur, Anda masih budak umur 8 tahun, 7 tahun, apakah wajib sholat? Kan tidak. Kan tidak. Maknanya, sholat itu, ilahnya itu tidak satu, tapi ilahnya itu adalah kumpulan daripada beberapa ilah. Kata siapa? Zakat itu ilahnya hanya satu. Jangan-jangan ilahnya dua. Wadah ya? Ayo. Karena itu Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya anak kecil tidak wajib untuk zakat. Wa yara annahu la tajibu zakat fi mali sobi bil qiyasi alal hajj, karena Imam Abu Hanifah tidak mengkiaskan kepada kepada uangnya orang yang sudah dewasa, tapi mengkiaskan kepada haji. Loh, kenapa? Kok kita tengok, Imam Abu Hanifah ini bukan orang yang calang-calang ya. Tengok. Loh, kenapa kok kita mengkiaskan sesuatu kepada yang berbeda jenis? Ya kalau Anda tidak mengetahui hukumnya budak kecil, ya kepada budak kecil juga kiasnya.
Kenapa kepada budak besar? Kenapa? Budak kecil Anda kiaskan kepada budak besar. Ya seharusnya budak kecil kepada budak kecil. Dan haji juga sama-sama rukun Islam. Seperti budak kecil tidak wajib haji, dia pun tidak wajib untuk zakat. Kenapa kok Anda samakan dengan budak besar? Imam Syafi'i, loh, Anda jangan tengok budak besarnya. Anda tengok zakatnya. Zakat dikiaskan kepada zakat. Kok zakat dengan haji? Mana yang lebih mirip? Ini mungkin kan? Ini mungkin. Imam Abu Hanifah cakap tak wajib zakat di sini, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Imam Syafi'i cakap di sini wajib zakat, juga tidak ada masalah. Karena dalilnya hampir sama-sama kuatnya. Dulu saya pernah berdebat dengan satu orang Abu Hanifah, satu orang Hanafi. Kamu Syafi'i. Orang mencuri kain kafan, ada orang mati dikafani. Digali ada namanya dulu tuh Nabash yang suka mencuri kain kafan. Dipotong tangannya apa tidak? Dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri harta. Karena itu harta. Dan kain kafan tuh beberapa kain kafan tuh mahal. Sampai nisab dan harta itu disimpan, tapi dia menggalinya kemudian dicuri. Mumtaz jiddan. Makanya dipotong tangannya. Iya dipotong. Kami tidak. Loh kenapa? Karena kain kafan tidak ada yang memiliki. Saya memiliki kain kafan. Mayit mati kok. Orang mati tidak akan bisa memiliki. Orang mati itu macam benda mati. Sudah jadi bangkai. Dia tidak memiliki. Bagaimana seseorang dipotong tangannya karena mencuri sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun. Saya diam. Wallahi makul, saya diam. Minimal ada apa namanya? Minimal ada kemungkinan. Maknanya tidak dihukum, tapi tidak dipotong tangannya, mungkin dipenjara kah, dipukul kah, potong tangannya tidak. Potong tangannya hanya mencuri, dan mencuri mesti daripada benda yang bukan miliknya. Loh, saya cakap, ini kan bukan milik siapapun, ya juga bukan miliknya. Tidak bisa. Karena selama dia bukan milik siapapun, dia ambil pun juga tidak menjadi miliknya juga. So, tengok, perdebatan ada gitu loh. Saya jumpa lagi ada orang. Kalian mazhab Syafi'i kalau ada anak daripada berzina, Zaidun, ini yang ini saya menang berdebat dengan orang itu. Orangnya bodoh soalnya. Orangnya bodoh. Nanti saya itu. Zaidun berzina dengan Hindun. Punya anak Amrun. Amrun ini bin siapa? Amrun ini bin Hindun. Jayajidan. Oke, kalau dia mempunyai anak perempuan, bukan Amrun. Siapa? Siapa ya? Nama-nama perempuan. Jangan Siti, nama-nama Islami itu. Nama-nama orang-orang barat-barat itu. Rebeka. Punya anak Rebeka. Macam mana Rebeka? Cantik nih, usah tamar. Rebeka binti Hindun. Zaidun tengok Rebeka, anaknya zina daripada Hindun. Boleh tidak Zaidun itu menikahi Rebeka? Syafi'iyah mengatakan boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini bukan anaknya Zaidun secara syariat, tapi nasabnya kepada Hindun. Selama bukan anaknya Zaidun, secara otomatis Zaidun boleh menikahi Rebeka. Ada Hanafi bodoh itu mengatakan, tidak boleh. Bagaimana menikahi anaknya sendiri? Dan nasabnya macam mana? Nasabnya tetap nasabnya ke Zaidun. Karena itu kan anaknya Zaidun. Ini Hanafi bodoh semacam ini saya cakap. Loh, Zaidun menikah dengan Hindun. Punya anak Rebeka. Nasabnya ke Zaidun. Rebeka binti Zaidun. Secara otomatis Zaidun tidak boleh menikahi Rebeka. Terus apa bedanya zina dengan menikah terus? Semua haknya
berzina, semua haknya menikah diberikan ke dalam zina. Ini binti ini tidak boleh dinikahi secara otomatis dapat warisan. Wajib dinafkahi. Siapa yang nak menikah macam itu? Siapa yang nak menikah? Saya kira menikah itu seronok. Ini ya sudah menikah. Amar masih belum menikah lagi. Seronok menikah. Tak seronok. Awal-awal aja seronok itu. Awal-awal setahun pertama seronok. Lepas 2 tahun sudah hamil, sudah punya anak. Abang. Makan. Abang. Susu. Abang. Pempes. Ya Pak Tak, Ustaz Abdullah Fandi. Jangan Jakarta. Pasti. Abang mall, abang baju, belum duduk, abang. Loh, menikah ada lawazim, Anda kena menafkahi, Anda kena ini. Berzina kan tidak ada kan? Anda cuma menikah itu sendiri, mahal tau. Betul apa tidak? Mahal. Nanti merise apa nanti itu? Hantaran, atau ada hantaran di sini ya? Hantaran sudah berapa ribu ringgit itu? Nanti kenduri kawin, kenduri itu, kenduri ini. Zina ada kenduri, kayak kenduri zina. Ada macam itu? Tak ada kan? Tak ada. Orang zina dengan takkan marah dengan anta. Istri. Sampai ada satu kawan saya itu tulis nama istri dia di handphone, Mabes. Markas besar, macam punya polis tuh markas besar. Kalau istrinya call, Mabes call, la haula wala quwata. Markas besar polis apa namanya? Call. Ibu pejabat, ratu, ada cakap nabi, call. Subhanallah ya, ini subhanallah berzina tak ada. Ya ini Anda nak samakan menikah dengan berzina kan? Hal tu sawi penan nikahi wasifah. Diam langsung dia. Kotaan atas salah itu, kotaan atas salah. Ya, ini apa yang dikatakan, mungkin dia tak tahu mazhab Hanafi kok, tapi mengira dia tahu mazhab Hanafi. Ya, ini perkataan itu adalah wazim kalau semua haknya berzina, semua haknya menikah. Anda berikan kepada haknya berzina. Orang-orang tak nak menikah. Orang tak nak menikah illa man rahima rabbuk. Tapi orang mau menikah nanti anaknya macam mana? Nanti ini, nanti itu, nanti ini. Orang itu apa ya? Anda akan tengok bahwasanya tak semua orang takut dengan dosa. Tak semua orang takut dengan dosa. Orang kan takut mungkin dengan polis. Orang takut dengan penjara. Tapi tak semua orang takut dengan dosa. Karena itu syariat selain memberi dosa, memberi beberapa lawazim-lawazim daripada perkara-perkara duniawi. Wallahu a'lam. Ya, ini sedikit pasal apa namanya? Pasal bagaimana Anda praktikal di dalam apa namanya qiyasud dalalah ini, walaupun itu bukan daripada urusan usul fikih. Fa innal imama Abu Hanifah la yaqulu bidzalika wa yara annahu la tajibu zakah fi mali sabi bil qiyas alal hajj. Fa innahu yajibu alal balik wa yajibu alas sabi. Yani kalau Anda nak benar-benar tahu masalah qiyas-qiyas semacam ini, satu kitab yang saya rekomendasikan, yang saya dulu ketika saya baca, ketika saya buat tesis tuh, namanya Syifaul Ghalil dari Imam Ghazali. Ya, ini Anda akan tengok di situ dahsyat. Perdebatan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pasal tayamum sama wudu, wajib niat atau tidak. Ya, ini syekh rohib jiddan ya ini. Saya paham Allah. Di mana kita, di mana apa namanya? Mereka tuh. Jauh. Terus nah, hum rijal wa nahnu rijal, wallahi syekh gharib ya. Syekh gharib. Ya, ini untuk memahami kalam-kalamnya mereka ya, kita perlu apa namanya? Perlu usaha yang sangat apa namanya? Perlu usaha yang sangat besar antara menyaingi mereka. Yang terakhir adalah qiyas syabah. Qiyas syabah ini sebenarnya dia adalah qiyas yang paling susah. Qiyas yang paling di antara semua qiyas, tapi majority daripada akisah menurut saya bukan qiyasud dalalah, tapi qiyasus syabah. Qiyasus syabah. Apa itu qiyasus syabah? Anda menyamakan dua perkara tanpa adanya illah. Atau Anda di sini disebutkan qiyas syabah, tapi sebenarnya dalam kitab-kitab lain dikatakan namanya adalah qiyas ghalabatul asbah. Apa itu? Satu perkara di sini
Al-abd. Contohnya abd. Abd ini, kalau orang membunuh abd, diahnya apa? Mungkin dia itu diahnya seperti benda, contohnya kambing, al-ghanam, atau manusia, al-insan. Hamba sahaya ini lebih dekat kemana? Ke kambing, sapi. Afdol Afandi punya kambing, atau Ustadz Ammar punya kambing. Kambingnya saya bunuh. Saya wajib untuk mengganti harganya kambing. Berapa harganya kambing? Oh, harganya kambing 500 ringgit. Saya kena mengganti 500 ringgit. Tapi kalau ada orang membunuh manusia, 100 ekor onta. Diahnya 100 ekor onta, bukan harganya manusia, karena manusia tidak ada harganya. Kambing ada harganya. Hamba sahaya Anda bunuh, ikut manusia, mananya membunuh hamba sahaya 100 ekor onta, atau membunuh hamba sahaya harganya berapa? Kira-kira macam mana Ustadz Ammar? Anda pilih yang mana? Harga untuk yang 100 ekor unta. Kenapa? Ustadz Ammar katanya ikut yang 100 ekor onta. Pasti dia karena sama-sama manusianya, Habib. Karena sama-sama apa? Manusia. Itu pendapat. Dan semua orang pasti akan mengatakan ikut manusia. Kenapa? Karena hamba sahaya juga manusia. Semua manusia itu sama di mata Tuhan. So, tengok kan apa dalil-dalil macam itu kan. Dalil-dalil Khotobi itu. Semua manusia sama di mata Tuhan. Nah, terus Nabi sama kah dengan kita? Kita sama dengan kita. Semua manusia sama di mata Tuhan. Nabi sama kah? Anaknya Nabi Sayyidatina Fatimah Zahra, para sahabat sama dengan kita kan? Kan tidak kan? Makna itu ada, kalam itu ada maknanya. Rata-rata orang berdebat yang liberal-liberal, yang bodoh-bodoh, itu pasti mengatakan itu semua itu sama di mata Tuhan. Tak sama lah. Tak sama. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat. Allah mengatakan kok, derajatnya kalian itu diangkat oleh Allah di atas yang lain-lainnya. Yani sebagian orang tidak sama derajatnya di depan Allah. Mumtaz jiddan. Bagaimana qiyasus syabah? Qiyasus syabah adalah Anda akan melihat banyaknya persamaan hamba sahaya dengan kambing dan banyaknya persamaan hamba sahaya dengan manusia. Yang paling banyak persamaannya yaitu hukumnya. Imam Syafi'i mengatakan hamba sahaya lebih banyak persamaannya dengan benda. Dengan kambing, benda, handphone. Kenapa? Karena karena dia itu harta, diperjualbelikan. Anda bisa memperjualbelikan hamba sahaya. Kalau Anda mati, hamba sahaya akan diwariskan kepada anak cucu Anda. Manusia tidak. Hukumnya hamba sahaya lebih dekat kepada hukumnya harta daripada hukumnya manusia. Wahada huwal qiyasus syabah. Wahada huwa qismu tsalis min aqsamil qiyas. Wa huwa qiyasus syabah. Wa huwa an yakunal far'u mutaraddidan. Wallahu alam, kalimat yang benar bukan mutaraddidan tapi muraddadan. Kenapa? Karena yang muraddad itu yang kesini atau kesini itu mujtahidnya. Bukan far'nya. Far'nya hukumnya hanya satu. Mujtahidnya yang ragu mana hukumnya. Fayul haku bi aktsarihi masyababan, maka dia akan diikutkan kepada mana yang lebih banyak syabahnya. Contohnya adalah al-abdul maktul, hamba sahaya yang terbunuh. Fa innahu muraddadun fid dhamani bainal insanil hur min haitsu innahu adamiyun wa bainal bahimah min haitsu innahu matun. Ini kalau ada orang membunuh hamba sahaya 1 ekor onta seperti diahnya manusia, atau harganya hamba sahaya seperti diahnya apa namanya? Hamba sahaya, seperti diahnya apa namanya, benda, harta. Wa huwa bil mali aktsaru syabahan minal hurri bidalili annahu yuba'u wa yuras wa yuqaf wa tudmanu ajza'uhu bima naqasa min qimatihi. Dan hamba sahaya lebih mirip kepada harta daripada manusia yang merdeka. Kenapa? Karena dalil bahwasanya hamba sahaya itu bisa dijual belikan, diwariskan, dan bisa diwakafkan. Dan kalau Anda itu memotong tangannya, bukan 50 ekor onta. Kalau Anda memotong tangannya manusia, 2 tangan 100 ekor onta.
satu tangan 50 ekor unta, tapi kalau Anda memotong tangannya hamba sahaya, bukan 50 ekor unta. Anda bandingkan. Hamba sahaya ini harganya berapa? Oh, hamba sahaya ini harganya 12.000 ringgit. Harga saya beli 12.000 ringgit. Oke, itu kan harga Anda beli. Harga pasarannya berapa? Harga pasaran hamba biasa ini 10.000 ringgit, mumtaz. Hamba sahaya yang masih sehat 10.000 ringgit. Hamba sahaya yang dipotong tangannya berapa? Yang dipotong tangannya 5.000 ringgit atau 5.000 ringgit. Berapa ya? 7.500 ringgit. Berapa nisbah 7.500 kepada 10.000? 3/4. Berapa 3/4-nya 12.000? 8.000 kan? 8? Betul, 8.000 ya. 9.000, maaf. 9.000. 9.000. Maknanya Anda sudah dengan memotong tangannya hamba sahaya saya, Anda merugikan saya 3.000. Karena hamba sahaya ini yang aslinya harganya 12.000 menjadi apa? 9.000. Kurang 1/4 daripada harganya. Anda cuma cukup membayar saya selisih harga saya. Selisih harga saja. Tapi ketika Anda memotong tangan manusia biasa, Anda kena membayar 50 ekor unta. Fayulhaqu bihi wa tudmanu qimatuhu wa in zadat ala diyatil hur. Maka kalau Anda membunuh hamba sahaya, ya Anda kena membayar harganya berapa? Walaupun harganya ternyata kalau dihitung-hitung melebihi 100 ekor unta, tetap Anda wajib membayar apa? Harganya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini, insyaallah kelas hari ini selesai. Insyaallah akan datang kita akan masuk syurutul qiyas. Sila, jika ada pertanyaan. Baik, kita buka kepada soalan. Sekiranya ada apa-apa soalan. Saya rasa tak ada kot Habib. Mungkin peninggut, yakni tengok dulu, ulangi-ulangi lagi video ini 2-3 kali, kemudian jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di apa namanya di grup. Kita akhiri sampai sini. Billahi wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.